Baik, Ibu akan mengecek pelajaran apakah ada teman-teman yang tidak hadir? Semua. Oke. Baiklah, sebelum kita masuk kepada pelajaran, Ibu ada sebuah game. Apakah anak-anak Ibu sudah siap untuk main game? Siap. Oke, sekarang Ibu minta anak-anak Ibu berdiri di samping mejanya masing-masing. Oke, tips kita pada hari ini judulnya yaitu ikuti apa yang Ibu katakan. Cluenya yaitu jangan lakukan apa yang Ibu katakan, tetapi ikuti apa yang Ibu lakukan. Semuanya paham? Paham. Oke, baiklah kita mulai. Ibu berkata pegang hidung, pegang pipi, pegang mulut. Siapa pernah dia ya? Ulang lagi ya. Oke, ingat ya, cluenya yaitu jangan lakukan apa yang Ibu katakan, tetapi ikuti apa yang Ibu lakukan. Sudah siap? Siap, Bu. Oke, kita ulang sekali lagi. Pegang hidung, pegang kepala, pegang bahu. Anak Ibu sudah fokus ya. Oke, silahkan duduk tempat duduknya masing-masing. Kita masuk pada materi hari ini, Ibu akan belajar terlebih dahulu terkait materi kita pada minggu lalu. Siapa yang masih ingat apa materi kita pada minggu lalu? Saya, Bu. Oke, jelas silakan. Teks prosedur, Bu. Betul. Nah, siapa yang tahu atau yang masih ingat apa pengertian dari teks prosedur? Oke, nanti silakan. Teks yang diselenggarakan cara membuat sesuatu dan cara melakukan sesuatu. Ada yang lain? Silakan. Menurut kamu teks prosedur apa? Kalau menurut Kiana, teks prosedur itu teks yang berisi apa baik itu membuat maupun menjalankan aktivitas. Oke, benar ya. Jawaban dari teman kalian tadi bahwa teks prosedur itu adalah teks yang berisi lamaran atau cara membuat sesuatu. Oke, baiklah kita akan masuk kepada materi kita hari ini. Akan tetapi terlebih dahulu coba anak-anak perhatikan gambar di depan ini. Menurut kalian gambar-gambar ini termasuk ke dalam teks apa? Deskripsi. Benar sekali. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang teks deskripsi. Sebelumnya Ibu akan membacakan kompetensi dasar indikator pencapaian dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang mana kompetensi dasar pertama yaitu menolak pengertian, struktur dan ciri-ciri dari teks deskripsi. Indikator pencapaiannya ada tiga, yaitu yang pertama menolak pengertian teks deskripsi, yang kedua menolak struktur teks deskripsi, dan yang ketiga menolak ciri-ciri dari teks deskripsi. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu siswa diharapkan mampu membuat teks deskripsi berdasarkan kreativitasnya masing-masing. Nah, apa teks deskripsi? Siapa yang tahu apa itu pengertian dari teks deskripsi? Oke, yang silakan. Teks deskripsi itu teks yang menggambarkan suatu objek supaya dia dapat merasakan. Nah, ada yang lain yang mau menjawab apa itu pengertian dari teks deskripsi? Tentu sekarang teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan secara rinci tentang suatu objek dan pada situasi. Oke, benar ya yang dikatakan oleh teman kalian tadi bahwasanya pengertian dari teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek, tempat atau situasi secara jelas dan rinci. Baiklah, kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu tentang struktur dan
itu judul, dan yang kedua itu kalimat topik, yang ketiga deskripsi, dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Yang lain ada yang mau menjawab apa saja struktur dari teks deskripsi? Oke, silakan. Oke, terima kasih atas jawabannya. Nah, struktur dari teks deskripsi ada empat, yaitu pertama judul, yang kedua kalimat topik, yang ketiga deskripsi, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, yang selanjutnya yaitu ciri-ciri teks deskripsi. Siapa yang tahu apa itu ciri-ciri dari teks deskripsi? Oke, nanti silakan. Yang pertama itu bersifat subjektif, yang kedua itu membuat kata konkret, yang kedua membaca merasakan, dan juga mencirikan siklus dan juga fisik objek. Oke, ada yang lain yang mau menjawab apa saja ciri-ciri dari teks deskripsi? Kita akan. Oke, coba perhatikan ke depan. Berikut ibu sudah menampilkan ciri-ciri dari teks deskripsi. Ada yang mau membacakan? Oke, kita silakan. Ciri-ciri teks deskripsi dibedakan berdasarkan 3 hal, yaitu tujuan, menggambarkan atau meluruskan sesuatu. 2. Isi teks itu sendiri, rinci, jelas, dan lengkap. 3. Objek yang dideskripsikan bersifat khusus. Oke, jadi ciri-ciri dari teks deskripsi itu ada 3, yang mana yang pertama itu berdasarkan tujuannya, yaitu menggambarkan atau meluruskan sesuatu. Nah, yang kedua yaitu isi berdasarkan isi teks itu sendiri, yang mana rinci, jelas, dan lengkap. Kemudian yang terakhir yaitu objek yang dideskripsikan, yaitu bersifat khusus. Nah, kita sudah sampai pada penghujung pembelajaran. Sekarang ibu mau bertanya tentang pemahaman anak-anak ibu semua tentang materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Siapa yang bisa menentukan apa saja materi kita pada pagi hari ini? Oke, Adi silakan. Baik Bu, pada pagi hari ini kita telah belajar mengenai teks deskripsi. Teks deskripsi ini adalah teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, orang, atau situasi dengan jelas. Strukturnya itu ada 4 Bu, yaitu judul, kalimat, topik, deskripsi, dan kesimpulan. Oke, ada yang mau menambahkan kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini? Betul. Oke, Adi silakan. Ciri-ciri teks deskripsi tadi dibedakan menjadi 3, yaitu tujuan, objek yang dideskripsikan, dan substansi teks itu sendiri. Oke, terima kasih Ratu dan Ibu. Oke, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Karena anak-anak ibu sudah paham tentang materi hari ini, maka ibu akan memberikan sebuah tugas di mana anak-anak itu disuruh untuk membuat satu teks deskripsi, kemudian analisis strukturnya. Sudah paham dengan tugasnya? Oke. Baiklah, karena tadi di awal kita sudah diawali dengan berdoa, maka di akhir kita juga harus berdoa. Kepada kelas, tolong pimpin doanya. Baik Bu, saya benar doa untuk dimulai. Oke, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Jangan lupa juga tugasnya ya. Ya baik Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Yulita Sandra dengan NIM 2101651. Saya akan membacakan lembar observasi keterampilan dasar mengajar, keterampilan bertanya dasar dari saudari Silviani dengan materi teks deskripsi pada tanggal 28 November 2023 kelas internasional kelas. Untuk komponen-komponen keterampilannya, untuk pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat itu muncul
pemberian acuan itu tidak muncul, pemusatan muncul, pemindahan giliran muncul, penyebaran muncul, dan yang terakhir pemberian waktu berpikir dan pemberian tuntutan juga muncul. Catatannya, penampilan Sylvie cukup bagus dari awal hingga akhir. Sylvie terlihat menguasai penampilan. Materi yang ditampilkan juga cukup bagus sesuai dengan ketentuan. Namun Sylvie kerap menggunakan kalimat yang kurang efektif sehingga sulit untuk dipahami oleh siswa dan Sylvie juga terlihat masih grogi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Anis Syarifia dengan NIM 21016058. Saya di sini sebagai penamat 2 dari saudara Sylviani. Nah, berdasar penampilan Sylvie tadi, yang pertama itu yang saya amati, pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat itu muncul, pemberian acuan tidak muncul, pemusatan itu muncul, pemindahan giliran muncul, penyebaran pertanyaan itu seluruh kelas itu muncul, menyebarkan respon siswa itu muncul, pemberian waktu berpikir itu muncul. Yang ketujuh, pemberian tuntutan berupa pengungkapan pertanyaan dengan cara lain itu tidak muncul, menanyakan pertanyaan yang lebih sederhana itu muncul, memulai penjelasan sebelumnya itu muncul. Nah, catatan saya, penampilan saudara Sylviani sudah bagus karena mengungkapkan pertanyaan secara jelas dan singkat. Akan tetapi, pengungkapan pertanyaan dengan cara lain masih belum terlihat. Dan untuk kedepannya, sebaiknya saudara Sylvie menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran sebelum masuk pada proses ini pembelajaran. Sekian dari saya. Terima kasih.